Aku selalu menyukai petualangan. Entah kenapa, sensasi menjelajahi tempat-tempat yang tidak biasa selalu memacu adrenalin dan membuatku merasa hidup. Mungkin itulah yang mendorongku untuk menerima tantangan dari teman-temanku, menghabiskan malam di sebuah rumah kosong yang terkenal angker di kota kami. Rumah itu terletak di pinggiran kota, tersembunyi di antara pepohonan lebat dan semak belukar yang menutupi jalan masuknya. Kabarnya, rumah tersebut sudah kosong selama puluhan tahun setelah pemilik terakhirnya meninggal secara misterius. Ada banyak cerita seram tentang rumah itu, mulai dari suara-suara aneh di malam hari hingga penampakan hantu seorang wanita yang berjalan-jalan di sekitar pekarangan. Aku tiba di depan rumah itu tepat saat matahari mulai terbenam. Bayangan panjang dari pohon-pohon di sekitar rumah menambah kesan seram. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian sebelum melangkah masuk. Pintu depan rumah itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Ketika aku mendorongnya, engsel pintu berdecit pelan, seolah-olah memperingatkanku untuk tidak melangkah lebih jauh. Di dalam suasana terasa dingin dan lembab. Bau apek menyeruak ke hidungku, bercampur dengan aroma debu dan kayu yang membusuk. Ruang tamu yang pertama kali aku masuki tampak seperti telah lama ditinggalkan. Perabotan tua tertutup debu tebal dan jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Di salah satu sudut ruangan ada cermin besar dengan bingkai yang berukir rumit. Aku merasakan getaran aneh saat melihat ke dalam cermin itu, seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikanku dari balik pantulannya. Aku melanjutkan langkahku ke ruangan berikutnya. Sebuah koridor panjang dengan beberapa pintu di kedua sisinya menyambutku. Aku memutuskan untuk membuka salah satu pintu dan menemukan sebuah kamar tidur yang tidak kalah menyeramkan. Tempat tidurnya masih tertata rapi, namun terlihat jelas bahwa tidak ada yang tidur di sana selama bertahun-tahun. Di atas meja kecil di samping tempat tidur, ada sebuah buku harian yang menarik perhatianku. Aku membuka buku harian itu dengan hati-hati. Halamannya sudah menguning dan hampir hancur karena usia. Tulisan tangan yang rapi memenuhi halaman-halaman buku itu, bercerita tentang kehidupan seorang yang tinggal di rumah ini bertahun-tahun lalu. Semakin aku membaca, semakin aku merasa terhubung dengan pemilik buku harian itu. Tulisan-tulisan dalam buku harian itu mengisahkan tentang seorang wanita bernama Larasati yang tinggal di rumah ini bersama keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, catatan dalam buku harian itu mulai berubah menjadi lebih seram. Larasati bercerita tentang mimpi buruk yang sering mengganggunya, tentang suara-suara aneh yang datang dari dinding, dan tentang bayangan-bayangan yang selalu mengikutinya di dalam rumah. Pada halaman terakhir, tulisan Larasati tampak tergesa-gesa dan kacau. Ia menulis tentang suatu malam ketika ia melihat seorang wanita berpakaian putih di cermin besar di ruang tamu. Wanita itu tampak seperti dirinya, namun dengan wajah yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Larasati merasa wanita itu berusaha mengatakan sesuatu padanya, namun sebelum ia bisa memahami maksudnya, tulisan di buku harian itu tiba-tiba terputus. Aku merasakan bulu kudukku merinding setelah membaca halaman terakhir itu. Segera aku tutup buku harian itu dan memutuskan untuk melanjutkan penjelajahanku di rumah ini. Rasanya ada sesuatu yang ingin ku ketahui lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Larasati dan keluarganya. Setelah keluar dari kamar tidur itu, aku melanjutkan langkahku ke arah ujung koridor. Di sana ada sebuah pintu yang terlihat lebih besar dan lebih megah dibandingkan dengan pintu-pintu lainnya. Rasa penasaran mendorongku untuk membuka pintu tersebut. Ternyata ruangan di balik pintu itu adalah sebuah perpustakaan kecil yang penuh dengan buku-buku tua. Di salah satu rak buku, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci.
Aku berusaha membuka kuncinya dengan hati-hati. Di dalam kotak itu ada beberapa foto lama dan surat-surat yang tampaknya berasal dari zaman penjajahan. Foto-foto tersebut menunjukkan Larasati dan keluarganya, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan wajah-wajah mereka. Semakin lama aku melihat foto-foto itu, semakin aku merasa ada bayangan hitam yang mengaburkan wajah-wajah mereka. Surat-surat di dalam kotak itu bercerita tentang kutukan yang menghinggapi keluarga Larasati. Rupanya nenek moyang mereka pernah melakukan sesuatu yang mengerikan di masa lalu, dan akibatnya kutukan itu turun ke generasi berikutnya. Kutukan itu diyakini membuat penghuni rumah ini dihantui oleh bayangan-bayangan dari masa lalu. Aku mulai merasa semakin tidak nyaman. Suasana di dalam rumah ini semakin terasa mencekam. Angin malam yang masuk melalui celah-celah jendela membuat suara berdesir yang terdengar seperti bisikan. Aku memutuskan untuk segera meninggalkan perpustakaan itu dan mencari jalan keluar dari rumah ini. Ketika aku berusaha menemukan jalan keluar, tiba-tiba lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip. Aku merasakan jantungku berdetak semakin cepat. Dari kejauhan aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku tahu bahwa aku sendirian dalam rumah ini. Jadi, siapa yang membuat suara langkah kaki itu? Aku mempercepat langkahku, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menghantuiku. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat, seolah-olah ada seorang yang mengikutiku. Aku menoleh ke belakang dan melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih berdiri di ujung koridor. Wajahnya pucat dan matanya kosong menatap langsung ke arahku. Aku merasa panik dan segera berlari menuju pintu depan. Namun, pintu itu tidak bisa dibuka. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Aku berusaha mencari jalan keluar lain, tetapi setiap pintu dan jendela yang aku coba selalu terkunci rapat. Tiba-tiba, suara tangisan seorang wanita terdengar di seluruh rumah. Suara itu begitu menyayat hati, membuatku merasakan kesedihan yang mendalam. Aku tahu bahwa suara itu berasal dari wanita yang menghantuiku sejak tadi. Aku berusaha mengumpulkan keberanian dan menghadapi wanita itu. Ketika aku menoleh ke belakang, ia sudah berdiri tepat di depanku. Aku bisa melihat jelas wajahnya yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Aku merasa bahwa ia ingin mengatakan sesuatu padaku. Dengan suara gemetar aku bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh air mata. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku. Sentuhan itu terasa dingin dan membuat seluruh tubuhku merinding. Aku merasa bahwa wanita itu ingin menunjukkan sesuatu padaku. Tanpa sadar, aku mengikutinya menuju salah satu ruangan di rumah itu. Di dalam ruangan tersebut ada sebuah lemari besar yang tampaknya telah lama tidak dibuka. Wanita itu menunjuk ke arah lemari, seolah-olah memintaku untuk membukanya. Aku membuka lemari itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, aku menemukan sebuah kotak besi yang terkunci. Ketika aku berhasil membuka kotak itu, aku menemukan selembar kertas tua yang berisi tulisan tangan. Tulisan itu adalah pesan terakhir dari Larasati. Pesan itu mengungkapkan bahwa Larasati dan keluarganya telah mencoba untuk menghilangkan kutukan yang menghantui mereka. Tetapi mereka gagal. Kutukan itu akhirnya menghabisi mereka satu persatu. Larasati menulis bahwa hanya dengan menemukan dan menghancurkan objek yang menjadi sumber kutukan itu, roh-roh mereka bisa terbebas. Dengan petunjuk dari pesan terakhir Larasati, aku mulai mencari objek yang dimaksud. Setelah mencari-cari di seluruh rumah, aku akhirnya menemukan sebuah patung kecil yang tersembunyi di balik dinding palsu. Patung itu tampak sangat tua dan berlumuran darah kering. Aku merasa bahwa inilah objek yang menjadi sumber kutuk.
Dengan menggunakan palu yang kutemukan di salah satu kamar, aku menghancurkan patung itu segera. Setelah patung itu hancur, suasana di dalam rumah berubah. Suara tangisan berhenti dan aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Wanita berpakaian putih itu muncul kembali, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih tenang. Aku merasakan kelegaan yang dalam saat ia tersenyum padaku, seolah-olah berterima kasih atas apa yang telah kulakukan. Perlahan bayangannya memudar, meninggalkan suasana yang lebih damai di dalam rumah itu. Namun, aku tahu bahwa ini belum berakhir. Aku harus memastikan bahwa tidak ada lagi kutukan tersisa di tempat ini. Aku melanjutkan penjelajahanku di dalam rumah. Dalam pencarian lebih lanjut, aku menemukan sebuah pintu rahasia di balik rak buku di perpustakaan. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu. Dengan menggunakan senter yang kubawa, aku menuruni tangga yang berderit. Ruang bawah tanah itu penuh dengan barang-barang tua yang tertutup debu. Di sudut ruangan, aku menemukan sebuah altar kecil dengan simbol-simbol aneh yang terukir di atasnya. Di tempat altar itu ada sebuah buku tebal yang terlihat sangat kuno. Aku membuka buku itu dan menemukan bahwa itu adalah buku ritual yang digunakan oleh nenek moyang Larasati. Buku itu berisi berbagai mantra dan instruksi untuk melakukan ritual gelap yang bertujuan untuk mengendalikan roh-roh. Aku menyadari bahwa inilah sumber dari semua kutukan yang menghantui keluarga Larasati. Aku tahu bahwa aku harus menghancurkan buku ini agar kutukan itu benar-benar hilang. Dengan menggunakan api dari lilin yang kutemukan di altar, aku membakar buku itu. Buku tersebut terbakar dengan cepat dan aku merasakan hawa panas yang aneh di sekitarku. Saat buku itu hancur menjadi abu, aku mendengar suara seperti jeritan yang perlahan-lahan menghilang. Setelah memastikan bahwa buku itu benar-benar hancur, aku segera meninggalkan rumah itu. Di luar udara terasa lebih segar dan ringan. Aku melihat ke arah rumah yang kini tampak lebih tenang dan tidak lagi mencekam. Aku merasa telah melakukan sesuatu yang besar dan penting. Ketika aku berjalan kembali ke kota, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku merasa lebih kuat dan lebih berani setelah mengatasi rasa takutku di dalam rumah itu. Namun aku juga tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantuiku dalam ingatanku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali ke rumah kosong tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang aneh terjadi di sana. Rumah itu kini tampak lebih damai seperti tempat yang telah terbebas dari kutukan. Aku berbicara dengan beberapa tetangga di sekitar, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak lagi mendengar suara-suara aneh atau melihat penampakan hantu. Aku merasa lega mendengar hal itu. Meskipun pengalaman ini sangat menakutkan, aku merasa bangga telah berhasil mengungkap dan menghancurkan kutukan yang menghantui rumah itu. Kini rumah kosong itu bisa kembali menjadi tempat yang tenang dan aman. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu bahwa petualangan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Setiap kali aku melewati rumah itu, aku akan selalu teringat pada malam penuh teror yang kuhabiskan di sana. Dan mungkin di suatu tempat yang jauh, roh-roh yang telah terbebas dan berterima kasih padaku karena telah menghentikan kutukan yang mengikat mereka selama bertahun-tahun. Pesan dari cerita ini mengajarkan bahwa dengan keberanian, tekad, dan keinginan untuk memahami masa lalu, kita dapat mengatasi rintangan dan mencapai kedamaian.